Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam, mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah. Enggak salah, sekali lagi saya katakan enggak salah. Karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Ya kalau kita sudah beragama Islam, ada dalam ayat sering saya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abatum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa sih itu agama? Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No. Tidak lah. Kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini, saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya, karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat, melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding, Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, enggak peduli. Paling kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling 5 tahun. Yang penting bukan seperti Rismon Bawengan, kan begitu orang Manado yang goblok itu. Masa dia fitnah Islam, Allahu Akbar. Ini terkadang di kelompok minoritas juga nggak tahu diri. Kita umat Islam jangan berjuang dengan kekerasan fisik. Itu sudah terjadi di Umar bin Khattab. Al-Quran menegaskan, kecuali diajak perang, baru kita perang. Ada perintah dari kepala negara perang, kita perang. Kalau enggak jangan. Pursuer, bertarung dengan urat saraf. Itu yang paling pas. Silakan. Kalaupun saya ditangkap, saya tidak ada kelompok, tidak pernah ada LSM Islam di belakang, di kiri, di kanan, hanya di atas ada berlaksa-laksa malaikat tahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pendamping, istri, anak, itu yang mendampingi saya. Silakan, saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua. Tangkap saja. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara justru saya kuasai Al-Quran 30 juz, insya Allah. Dan kalau saya mati langsung surga. Enggak, tidak pernah memobilisasi orang untuk supaya melakukan anarkis. Saudara tahu, ketika umat Islam melakukan tindakan anarkisme, di situ keuntungan besar bagi kafirun. Saya mau kasih tahu. Al-Quran jelas sekali. La tazidana
Asyadana adawatan lillazina amanu liyakhudha walazina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman, Yahudi dan musyrik. Gini, supaya kita paham tentang Islam, anggaplah kita orang dewasa yang sedang jalan di jalan raya, kemudian dilempar dengan kotoran oleh anak kecil. Saudara, saya yakin saudara tidak akan marah, apalagi yang melemparnya orang gila. Begitu kira-kira dalam sikap kita. Rasulullah pernah dilempar dengan batu sampai giginya patah. Dia tahu bahwa yang lempar dia kafir, dan beliau hanya mengangkat Allahu Akbar, ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tapi dalam konsep dakwah begini, penceramah itu kan laksana dokter. Dokter datang pasien yang sakit flu, dokter bilang begini, kok kamu cuman flu datang ke saya, tuh sana warung, beli aja bodrek sebutir sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa, maka dosisnya harus tinggi. Begitu kira-kira. Nah, saya belajar, bukan masuk Islam dengar orang, enggak. Kasih. Saya masuk Islam bukan dengar orang. Makanya saya paling disiplin dalam hidup ini. Ada mualaf-mualaf yang masuk Islam, saya tanya, masuk Islam kenapa antum? Oh, saya mimpi Pak Yahya. Mimpi apa ente? Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya bilang, kalau ente masuk Islam mimpi, besok juga ada yang murtad dari masjid, ditanya pendeta, kenapa masuk Kristen? Mimpi Pak Pendeta. Mimpi apa? Ketemu Yesus. Artinya sama kuat. Kita bikin buku, saya bikin buku. Orang Kristen gak senang, ada dua alternatif. Tuntut saya secara hukum karena negara kita negara hukum, orang Islam jangan bela. Yang kedua, kalau gak mampu dengan hukum, cari pendeta di Indonesia ini yang paling jago, dianggap qualified oleh Kristen, bukan di masjid, bukan di gereja, di Istora Senayan Jakarta. Kita debat secara terbuka, hadirkan orang Kristen dan Islam. Itu